Dari Kemenkes itu diterbitkan surat edaran untuk merekomendasi untuk ibu hamil divaksin itu pada akhir bulan Juli tahun 2021. Sehingga tentunya ini juga terkait dengan cakupan dan butuh waktu dan butuh setiap hidup hamil pasti banyak atau berkurang aktivitasnya di luar. Yang kita utamakan adalah bagi masyarakat yang punya aktivitas tinggi. Lalu yang kedua, distribusi ke kabupaten untuk diingatkan, jangan kebablasan kabupaten kota melaksanakan vaksin tetapi ibu hamil tertinggal. Dan kita akan terus berusaha karena baru ada tambahan 1,5 juta vaksin dan insya Allah pada masa yang akan datang yang tidak terlalu lama kita juga akan mendapatkan pengiriman kembali. Ibu hamil akan mendapatkan 2 dosis dengan jarak dosis 1 dan kedua adalah 28 hari. Dokter-dokter ini yang perlu ngomong, kalau saya kan enggak. Tingkat ibu hamil yang masih ya jadi gini ya, saya menyampaikan apresiasi kepada teman-teman yang sangat paham dengan medis, baik para dokter, ID melalui organisasi rumah sakit yang sudah menginisiasi bahwa vaksin itu termasuk harus dilaksanakan kepada ibu yang sedang hamil. Memang awalnya kita masih memprioritaskan masyarakat yang punya mobilitas tinggi, karena ibu hamil biasanya tidak keluar, nah, sehingga sambil menunggu vaksin itu terpenuhi, maka tahapan itu harus kita lakukan. Tetapi rumah sakit bersama terutama Pogi yang menginisiasi, kebetulan adanya di rumah sakit, penempatannya di rumah sakit ini sudah menyelenggarakan, sehingga saya menyampaikan apresiasi dan ini tidak boleh berhenti karena tingkat kematian ibu hamil itu cukup besar persentasenya. Tadi sudah saya sampaikan lebih mencapai 30% gitu. Nah, saya tidak ingin kehilangan saudara-saudara saya karena COVID di Lampung. Saya berterima kasih sudah ada yang menginisiasi Pogi urusannya bisa melaksanakan tugas-tugas di dalam pengendalian COVID melalui vaksinasi. Karena ada 2 nih, di Amerika sudah patuh dan sudah terpenuhi. Gunakan masker, lakukan vaksinasi. Vaksin lagi ke Kementerian Kesehatan. Berapa sih jumlahnya? 10% itu, Bu? Ya 10% kan jumlah penduduk kita kan 6 juta berapa ya sasarannya. Nah jadi sekitar 16 ribuan 10%-nya. Tapi tentu kalau misalnya memang kurang kita bisa minta kembali. Bung, itu untuk usia berapa bulan pun yang bisa disuntikan divaksin? Trimester 2 ya Pak, nggak salah. Mulai trimester 2, 13 minggu. Bun, untuk realisasi Bun? Sampai akan melahirkan. Untuk realisasinya seperti apa Bu? Kemarin sudah saya jawab ya, Ibu hamil. Oh ya, Ibu hamil tadi sudah seperti disampaikan Bapak Dr. Marzuki bahwa bila ibu hamil terserang tentu lebih berat untuk dia masuk ICU untuk penanganannya. Jadi oleh karena itu secara preventif kita harus memberikan perlindungan kepada ibu hamil tersebut. Jadi bukannya pemerintah telat ya, memang di awal-awal kan kita belum ada sasaran untuk ibu hamil. Kita mengejar untuk masyarakat yang mungkin mobilitasnya lebih banyak, tapi di akhir-akhir melihat perkembangan, akhirnya ibu hamil diputuskan untuk diberikan vaksinasi, tentu dengan beberapa mungkin sudah kajian, tidak mungkin semena-mena langsung diberikan.
kajian dulu, ternyata tidak ada efek samping yang berat. Jadi pemerintah memberikan edaran bahwa ibu hamil bisa diberikan untuk vaksinasi. Bun, ini kan yang Syarat lain. Ya, penyakit komorbid juga menjadi screening yang lain. Screening yang lain sesuai sama screening vaksinasi. Semua vaksinasi kan ada screeningnya, gitu. Dilihat apakah dia ada komorbid. Dalam arti bukan berarti komorbid langsung tidak. Kalau dia terkontrol komorbidnya tentu bisa, karena lebih banyak manfaatnya toh vaksinasi daripada tidak mendapat vaksinasi. Jenis vaksinnya sama Bu dengan yang Ya, tadi sudah disampaikan oleh dokter, Sinovac bisa, Moderna, tapi saat ini kita mungkin lagi memberikan Sinovac. Ya, karena memang yang lagi banyak adalah Sinovac. kalau dosisnya sama nggak sih, Bu? Sama juga range-nya 28 hari. Jadi pelaksanaan kegiatan hari ini adalah terkait dengan percepatan untuk vaksinasi ibu hamil. Jadi kita buat deklarasi ini semata-mata untuk supaya ada tahu di masyarakat bahwa memang vaksinasi untuk ibu hamil itu aman. Karena masih banyak beberapa masyarakat kita yang menganggap bahwa ibu hamil itu tidak boleh karena nanti banyak samping dan seterusnya. Dan dengan adanya deklarasi ini diharapkan menjadi sosialisasi yang efektif dan efisien untuk masyarakat kita, khususnya ibu hamil, untuk dengan yakin dan mau untuk dilakukan vaksinasi, karena ibu hamil tentunya adalah bagian dari keluarga, jadi tidak terlepas dari masyarakat secara umum. Nah, sehingga memang ibu hamil pun kalau misalnya dia terpapar itu pada penelitian atau data-datanya itu memang dia mengalami gangguan yang lebih berat dibanding masyarakat secara umum. Pak, persentase kematian tadi Pak, ibu hamil Pak? Oh iya, kalau misalnya terpapar, ibu hamil terpapar itu dia 3 kali lipat dia membutuhkan ICU. Jadi insidensi pemberatannya itu sampai 3 kali lipat dia membutuhkan ICU. Kalau dia sudah masuk ICU pada penelitian atau pada data yang ada itu dia 1,9 kali lebih memerlukan intubasi. Intubasi itu napas buatan. Dan dikatakan juga 1 sampai dengan 2 kali itu bisa mengalami pembukaan dan intubasi. Jadi atas dasar pertimbangan-pertimbangan itu makanya kita POGI mengambil peran untuk mempercepat sebagai kontribusi dari profesi untuk mempercepat pelaksanaan vaksin untuk ibu hamil, karena kita tahu belum lama, karena ini sudah kita ketinggalan jauh dari masyarakat secara umum, sehingga POGI berinisiasi percepatan vaksin ini sehingga ibu hamil kita bisa terlindungi, karena kita tahu ibu hamil kan waktunya pendek, hanya memiliki waktu sekitar 9 bulan dalam kandungan. Jadi waktu yang pendek itulah juga bisa mempercepat pelaksanaan vaksinasi bila hamil, dan diharapkan juga itu akan menjadi dukungan resiko. Enggak, jadi ini hanya tempatnya aja, tempat untuk deklarasi aja. Tapi bisa kemana berarti ibu hamil yang lainnya? Yang lainnya bisa nanti setelah deklarasi ini, setelah ada pelayanan vaksinasi di sini, selanjutnya bisa di sentra-sentra vaksin yang sudah ada. Jadi sebetulnya vaksinasi ibu hamil ini tidak berbeda dengan sama aja Pak ya? Campur dan umum artinya Bu. Hanya yang kita harapkan itu di sentra vaksinasi ibu hamil itu lebih diprioritaskan. Karena kita tahu ibu hamil kan suatu kondisi yang berat. Kasihan kalau ibu hamil itu harus lama.